dan terang benderang, kaum Melayu Malaysia takut sekali. Takut bila bahasa Indonesia mendunia. Kaum Melayu asli, kaum Melayu palsu, semua ketakutan. Raja-raja Melayu pun cemas, mungkin tak bisa tidur. Bagi mereka, semakin hebat dan semakin besar bahasa Indonesia, itu berarti semakin kecil, semakin kerdil, kaum Melayu di Malaysia. Kami ulangi lagi, semakin besar bahasa Indonesia, berarti semakin kerdil kaum Melayu di Malaysia. Kenapa kok begitu? Begini ceritanya. Selama ini kaum Melayu Malaysia memang salah jalan. Salah strategi. Dunia tahu, anak sekolah dasar di Indonesia pun tahu, sebagian besar penduduk Melayu Malaysia adalah berasal dari wilayah Nusantara Indonesia. Orang Cina dan India di Malaysia pun tahu. Tapi, raja-raja Melayu dan tokoh Melayu di Malaysia memakai siasat penuh kepalsuan. Mereka menutup-nutupi dan mengaburkan hal ini. Mereka paling malu jika disebut pendatang. Untuk mengaburkan jati diri dan asal-usul kaum Melayu Malaysia, tokoh-tokoh dan profesor Melayu membuat konsep yang benar-benar gila, yakni membikin alam Melayu yang maha luas itu. Konsep ilusi ini untuk menutup-nutupi bahwa mereka cuma penumpang juga di tanah ujung Medini. Tujuan yang lain yakni, agar mereka terlihat hebat, memiliki peradaban yang besar di masa lalu. Biar terlihat besar dan hebat, untuk menyaingi kaum India dan Cina di Malaysia. Tapi semua strategi itu mulai berantakan. Kebohongan dan kepalsuan selama puluhan tahun itu akan sulit dipertahankan selamanya. Mau diputar balik seperti apa? Pusat peradaban jelas berada di wilayah Nusantara Indonesia, bukan di ujung Medini. Sejarah mau diputar balik seperti apa? Bukti-bukti terang sekali peradaban yang hebat berada di Indonesia. Untuk menanam padi pun, orang semenanjung Malaya belajar dari orang Thailand dan Minangkabau. Bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sudah lama pandai menanam padi, juga ada di relief Candi Borobudur. Kaum Melayu gembar-gembor paling hebat dalam bikin perahu, mempunyai jong Melayu. Nyatanya, nenek moyang orang Indonesia juga yang punya teknologi pembuatan perahu, dan kapal serta pelayaran. Hal itu juga terlihat dalam relief Borobudur. Bahasa Melayu yang berasal dari wilayah Indonesia pun seolah menjadi milik Melayu Malaysia. Padahal penduduk Melayu yang terbesar justru di wilayah Indonesia. Kebanyakan di Malaysia adalah Melayu palsu. Bukan orang suku Melayu, tapi dianggap Melayu. Kaum Melayu Malaysia merasa paling Melayu dan merasa paling hebat di dunia. Padahal hanya meminjam bahasa Melayu dari wilayah Indonesia, meminjam budaya Melayu dari wilayah Indonesia. Nah, kini semua pemutarbalikan sejarah itu sia-sia saja. Pemalsuan sejarah itu tidak ada gunanya. Alam Melayu ilusi atau palsu jelas mengandalkan elemen bahasa Melayu dan budaya Melayu. Tapi semua ini hancur lebur setelah bahasa Indonesia dan budaya Indonesia menguat. Bahkan bahasa Indonesia mulai mendunia. Jangan heran jika kaum Melayu di Malaysia amat panik, bahkan frustasi. Saking bingungnya, mereka seolah gagal mengerti hal yang paling sederhana, yakni konsep bernegara. Tak paham cara bernegara yang baik. Saking paniknya, mereka lupa menghargai kedaulatan negara dan kebudayaan Indonesia. Sekali lagi, hak penuh bangsa Indonesia untuk membuat strategi kebudayaan, politik kebudayaan, dan mengibarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa negara, dan bahasa peradaban. Kaum milenial, generasi muda Malaysia,
mungkin akan bingung dan sedih. Mereka kehilangan ilusi alam Melayu. Kehilangan hang tuah yang paling hebat di dunia. Kehilangan tamadun Melayu. Kehilangan kehebatan dunia Melayu. Milenial yang cerdas, sadar sekali, bahkan jadi malu. Karena, yang diagung-agungkan kaum Melayu Malaysia selama ini, sebenarnya alam Indonesia, kebudayaan Indonesia. Jangan salahkan orang Indonesia, tapi salahkan pemimpin Melayu Malaysia yang membuat konsep ilusi. Ketimbang bikin alam ilusi, bukankah lebih baik memikirkan negara Malaysia sendiri, kebudayaan Malaysia? Memikirkan bagaimana bisa hidup rukun dengan kaum Cina, India, Dayak dan sebagainya untuk membentuk bangsa Malaysia. Masalah ini nyata dan penting, dan tidak bisa ditutup-tutupi dengan membuat konsep ilusi yang justru menyinggung bangsa Indonesia. Nah, berikut ini pendapat Profesor Malaysia yang bijak dan berpikiran jernih yang seharusnya sejak dulu didengarkan. Saya kira banyak benda yang kita harus lakukan lah setelah 60 tahun kita merdeka ini, hampir 60 tahun. Kita belum dapat membentuk negara bangsa Malaysia itu. Kita berjaya bentuk negara Malaysia, tapi kita gagal membentuk manusia Malaysia itu. Nah, ini sesuatu yang penting lah. Jadi kita perlulah. Takkan 60 tahun lagi kita pun bercakap benda yang sama. Mungkin tak ada kesempatan bercakap benda yang sama. Dah hancur lah. Dalam sejarah manusia kan, memang bahasa boleh menyatu padukan umat. Kalau lihat zaman purba, Maharaja Shivangti menggunakan unsur bahasa tulisan untuk menyatukan rakyat Cina yang berbagai-bagai bahasa tu. Tulisan menyatu padukan. Kalau di sebelah barat kita boleh tengok Jerman, Itali menyatu padukan ummahnya. Indonesia menyatukan ummahnya melalui bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia, negara Indonesia. Di negeri Thai kita boleh tengok orang-orang Melayu di selatan Thai fasih berbahasa negara, bahasa Thai. Jadi memang bahasa boleh menyatu padukan kita semua. Tetapi mestilah ada caranya, perancangannya betul. Takkan satu ayat saja bahasa boleh menyatukan kita semua dan kita tak buat apa-apa. Mesti salah satu saluran penting bahasa boleh menyatukan kita semua ialah pendidikan. Guna satu bahasa. Kita boleh tengok negara yang membenarkan penggunaan banyak bahasa di sekolah, negara itu gagal menyatu padukan rakyatnya seperti negara Malaysia sekarang. Kita membenarkan penggunaan banyak bahasa. Bahasa Cina pun ada, bahasa Melayu pun ada, bahasa Inggeris pun ada, bahasa Tamil pun ada. Tengok kita sampai sekarang tak berjaya menyatu padukan rakyat kita. Tetapi tengok negara yang menggunakan satu bahasa saja, Indonesia, negeri Thai, Singapura, berjaya menyatu padukan rakyatnya yang berbagai-bagai itu. Begitulah guys pendapat Profesor Theo dan ulasan kami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.